padang, sebab Allah menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang mengusahakan tanah itu. Kejadian 2 ayat 6-7. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Mazmur 19 ayat 2-4. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Mazmur 19 ayat 5-7. Tetapi rumah mereka terpencar di seluruh dunia, dan peternakan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Mazmur 89 ayat 12-13. Beginilah isinya: Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, Engkaulah yang membesarkannya. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai akan namamu. Mazmur 147 ayat 8-9. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberikan makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Mazmur 92 ayat 5-6. Sebab telah kau perbuat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorai-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Mazmur 95 ayat 4-7. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya laut. Dia yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembala-Nya, dan kawanan domba tuntun tangannya. Roma 11 ayat 33-34. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihat-penasihatnya? Roma 13 ayat 35-36. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu dari sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yeskiel 18 ayat 40, Yeskiel 18 ayat 1 sampai 3. Tetapi jikalau orang masih berobat dari segala dosa dan bukan menjalankan kebenaran, dia pasti hidup yang hidup telinga kebenaran yang pada kematian menjadi pasti. Demikianlah Tuhan Allah bukankah kepada kedua-duanya kakinya hidup. Yesaya 27 ayat 1 sampai 28. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang yang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Yeremia 31 ayat 31 sampai 32. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan kaum yang mereka pada waktu aku memberi tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka tinggalkan, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenapa Tuhan, sebab mereka semua besar kecil dan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yesaya 1:16. Usahalah bersihkan dirimu, jauhkanlah perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berarti belajar berbuat baik, usahakan carilah kendalikan orang yang beja, kewaraan anak yatim, berjuang perkara cadar. Yesaya 1 ayat 18 sampai 20. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesuba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Karena begitu besar kasih Allah yang dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Yesaya ayat 1, Yesaya ayat 9, Yesaya 9 ayat 1 dan 5. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Bangkitlah menjadi terang, sebab terang datang dan kebenaran Tuhan menerbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang
Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Yesaya 61 ayat 1-2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembahasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabut. Lukas 2 ayat 14-18. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Mika 5 ayat 1-3. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak berbangkala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel, maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allah. Mereka akan tetap tinggal, sebab sekarang sampai ke ujung bumi. Yesaya 7 ayat 12. Sebab itu Tuhan semula yang akan memberikan kepada suatu pertanyaan. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan memberikan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6-9. Ketika mereka di situ, tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan roti dan dibarakkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan, bersinar mengikuti mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10-12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 13-15. Demikianlah firman Tuhan. Dan tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi
manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Matius 2 ayat 1-2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia." Yesaya 61 ayat 3-4 demikian firman Tuhan. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang keluar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah temurun menjadi sunyi. Lukas 2 ayat 19-20. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Matius 2 ayat 3-5. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, ia terkejutlah, ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yehuda, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Matius 2 ayat 6-8. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Matius 2 ayat 9-11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berdiri di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujudlah menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yeah.
luar biasa. Saya tahu saya lelah, tapi saya katakan Tuhan, ini adalah karya. Nah sudah, anak muda hari ini mereka mengambil satu tema apa? Apa? Coba kita baca dulu apa tema mereka? Apa? Jangan buka dulu saya punya. Apa? Jadi apa? Ya, tapi mereka itu dari kelas. Ya kan betul kan? Mereka bilang, saudara, saya nggak mau saudara karena saya begini, saudara harus begini juga, saudara. Jadi kalau saya lelah, saudara harus lelah bersama dengan saya. Untuk bulan 12 Desember, ya kami dari seluruh panitia akan mengucapkan terima kasih untuk seluruh Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman, pemuda, remaja, ada juga yang anak kecil datang, orang tua kami yang menyemangati. Kami mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya segala acara ini pasti adalah kurangnya. Begitu pun tadi diterang sama Tuhan. Temanya terang, judulnya gelap. Berapa nanti kita akan bilang. Oke, terima kasih saudara-saudaraku semua untuk hadir tetap di dalam acara perayaan Natal Youth Camping. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya. Terima kasih banyak untuk saudara-saudara, orang tua kami yang boleh hadir. Saya mengucapkan dan saya berterima kasih sekali. Biarlah kiranya keringanan. Selamat Natal buat kita semua. Ya, terima kasih. Ya, terus juga terima kasih buat Bapak Ketua Mada yang sudah melayani di malam ini. Ya, terima kasih buat Bapak Ketua Mada. Ya, ini bersyukur untuk kita sama-sama merayakan perayaan Natal Kepri ya. Ya, terima kasih juga buat Bapak Sekda ya atas dukungan dan dorongan bagi setiap muda-mudi. Terima kasih buat bapak-bapak gembala. Selamat Natal buat kita semua. Shalom. Ya, terlebih khusus puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan hari ini pemuda-pemudi PGP sekeluar beliau walaupun yang silakan pada dasarnya boleh merayakan kelahiran Kristus. Satu hal yang luar biasa, saya sepakat dengan tadi isi khotbah yang disampaikan Pak Ketua untuk Pak Koordinator. Dari awal kalau menyimak apa yang kami sampaikan dari awal-awal, kita itu sebenarnya nggak mau pemuda itu sama kayak kumpulan bapak-bapak sama ibu-ibu yang sudah berkeluarga, yang dibawa kumpul terus, dibawa kumpul setiap bulan hanya untuk melakukan ibadah.
kau belum menjadi terang. Besok hari Minggu, datanglah, bergabunglah di gereja GGP Maranatha. Kalau kau tinggal di sekitaran di sini, kalau di Batam Center ada GGP Bukit Hermon. Kalau kau tinggal di daerah Piayu, datanglah di GGP Rumah Doa. Caranya untuk menjadi terang gampang, datang kepada Yesus. Terang Yesus akan menempel dalam hidupmu dan engkau akan bercahaya. Ya, saya percaya ada jiwa-jiwa baru yang selama ini sudah jauh dari Tuhan. Mari datang kembali. Datang kembali kepada Yesus supaya engkau menjadi terang. Dekat kepada Yesus, engkau menjadi terang. Jauh dari Tuhan, hidupmu akan gelap, hancur, suram, seperti anak bungsu yang jauh dari ayah. Hidupnya gelap. Waktu dia kembali kepada ayahnya, dia menjadi terang. Kembali kepada Tuhan. Ya. Mungkin ada yang datang udah pelayan, tapi selama ini menjauh-jauh kau. Balik kepada Tuhan. Dekat kau sama Tuhan, supaya hidupmu menjadi terang. Mari angkat tanganmu saudara. Kita mau pulang. Tuhan mau kita menjadi terang. Tuhan mau kita menyinari dunia. Bapa, di sini kami mengangkat tangan kami. Biarlah kekuatan kuasa Roh-Mu ada selalu pada kami. Sehingga hidup kami menjadi terang, bercahaya dimanapun kami berada. Khususnya pemuda dan remaja ini Tuhan. Hamba-Mu memohon ya Tuhan, biarlah kiranya di tahun 2026 nanti cahaya mereka benar-benar bersinar, baik di gereja lokal maupun di gereja kami masing-masing, maupun di tempat di mana mereka berada. Sehingga ya Tuhan, Natal ini memiliki dampak dan makna yang kuat dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Aku percaya kalau kami melakukan firman ini, ada janji firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Karena itu pulanglah, lakukanlah firman Tuhan, maka engkau akan menjadi terang. Berkat berlimpah dari Bapa di sorga, kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan bimbingan Tuhan Roh Kudus akan nyata dalam hidupmu hari ini, besok sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
semua oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anak-anakmu yang indah, cuaca yang baik, istri yang baik, semuanya oleh baik, itu semua oleh karena Engkau. Terima kasih Tuhan biarlah setiap kerinduan dari setiap orang tua kami yang hadir hari ini, setiap kami pemuda-pemudi, baik remaja boleh bangkit dan kami adalah terang sehingga kami boleh menerangi setiap sekeliling kami dan ada kerinduan yang akan dilaksanakan Tuhanlah kiranya menyertai. Ada makanan Tuhan yang akan dibagikan dan kami akan menikmati. Aku mengucap syukur untuk berkat ini. Tangan-tangan yang sudah menyediakan berkat ini Tuhan mau memberkati mereka. Tuhanlah kiranya memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Kami sambut dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Apa isinya ini?